Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin. Saya berkeliling ke banyak pesantren dan kali ini saya silaturahim ke pesantren Sabilur Rasyad, Pondok Pesantren Sabilur Rasyad di Ciamis. Teman-teman, sahabat FPA Gontor, pesantren ini dari Ciamis kota ini 40 menit naik ke atas. Ini pesantrennya dingin, enak sekali nih. Saya di sini betah nih ya. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol hikayah pesantren seperti biasa. Saya seminar motivasi di pondok, terus kita akan bikin hikayah pesantren. Kita akan ngobrol dengan Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Ciamis, Al-Ustadz Ibrahim, alumni Gontor tahun 2000. Ya. La Viola berarti saya. Betul. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi Ibrahim, kewal hal? Alhamdulillah khair, Syekh. Alhamdulillah. Antum ini asli mana, Ustadz? Asli Jakarta. Asli Jakarta ya. Orang Jakarta kecantol dengan Ciamis ya. Betul. Emang enak sih situasi di sini ya. Ya, adem. Adem ya. Ya. Syekh, kita ingin ngobrol dulu tentang sejarah pesantren ini. Baik. Sabilur Rasyad itu gimana dulu sejarah berdirinya ini? Sabilur Rasyad ini atau pesantren atau yayasan pendidikan Sabilur Rasyad ini didirikan oleh almarhum Bapak Haji Iding ya. Jadi beliau asli orang sini, kurun waktu 8990. Jadi waktu itu ada MTS Sabilur Rasyad, kemudian setahun setelah itu baru ada pesantren. Jadi ketika itu niat utama dari almarhum atau pendiri ini adalah mendirikan lembaga pendidikan untuk bermanfaat supaya orang-orang sini punya pendidikan. Nah, waktu itu kan sekolah jauh dan sebagainya, akhirnya didirikan pesantren. Jarang ya sekolah. Sekolah jarang dan siswanya itu juga datang dari jauh. Jadi kalau waktu itu kan mungkin tidak seperti sekarang, jalanan itu rusak dan sebagainya, naik turun bukit. Jadi waktu itu beliau berpikir bahwa ini kalau bisa mereka nggak harus pulang pergi, jadi Nggak harus jauh-jauh ya, kalau betul. mau sekolah ya. Ya seperti itu kira-kira. Waktu itu sistem pendidikannya apa yang didirikan untuk pesantren itu? Sistem pendidikannya Salafiyah ya. Salafiyah tradisional. Kitab kuning gitu ya. Kitab kuning, ngaliwat, masak sendiri. Oh dia dulu masih model seperti itu ya. Ya seperti itu. Ya seperti pesantren-pesantren zaman dulu lah. Zaman dulu yang ada kobong dan anak-anak ya serba mandiri, tidak seperti pondok modern yang pondok sekarang ya, yang sudah ada fasilitas. Sampai tahun berapa itu, Ustaz? Kalau sistemnya dengan Salafiyah itu kurun waktunya kalau nggak salah itu 2018. 2018 itu gimana berubah itu dari sistem Salafiyah itu menjadi modern? Perubahan itu sebetulnya menurut cerita yang saya tahu bahwa perubahan itu memang ada satu dari keluarga, mungkin ada perubahan zaman dan lain sebagainya. Oke. Kebutuhan. Kemudian di sisi lain waktu itu memang kan seperti ini, Pak Haji Iding itu orang yang niat untuk membangun pesantren, kemudian beliau serahkan begitu saja. Jadi beliau percayakan ke di sini ustadz-ustadz atau ajengan lah ya. Oke. Nah, jadi waktu itu ajengan tersebut ingin mendirikan pesantren. Keluar ya itu. Jadilah waktu 2018 itu beliau keluar, dan kebetulan dari pihak keluarga itu ingin sekali
ada perubahan. Ya, ada perubahan yang memang pesantren itu kan sudah banyak dikenal seperti ada program tahfidz, terus kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ekskul yang memang seperti saat ini kita lihat di pesantren umumnya gitu. Jadi tidak lagi tradisional seperti dulu. Terus saat itu pas itu antum datang, itu gimana antum datang sini? Sebetulnya waktu itu tidak langsung datang sih. Ya mungkin di sisi lain ada transisi ya. Transisi. Setahu saya di sini memang kosong 2018. Kemudian ada diisi oleh anak-anak ngaji yang memang seperti niat awal bahwa lembaga ini atau tanah ini dibangun untuk kebermanfaatan gitu. Nah, hanya saja memang waktu itu belum ditentukan siapa ini, apa yang jadi betul-betul penanggung jawab utamanya gitu. Jadi waktu itu ada guru lah, termasuk di sini kan ada guru yang ngajar, terus kemudian dia punya pesantren ngajar di sini. Terus juga ada waktu itu ada guru yang memang dia punya keahlian di bidang semacam kiroati waktu itu setahu saya ngajar di sini. Tapi sepaham saya waktu itu tidak diamanati sebagai mas'ul utama di dalam pesantren gitu. Nah, 2018 akhirnya kemudian berubah menjadi sistem modern. Perubahannya di 2020. 2020. Oh, itu 2018 mulailah dirintis ya. Iya, kan itu kosong 2018, kemudian masa transisi mungkin kan mungkin waktu itu perlu musyawarah, perlu ada kemana, mungkin cari pola gitu. Yang saya tahu sempat ada waktu itu studi banding dan sebagainya. Jadi untuk perubahan itu kan tidak langsung satu malam atau bahkan 1 tahun itu langsung perubahan gitu. Jadi 2018 sudah mulai mau berubah. Ya, sampai kemudian titik awalnya di 2020. Betul. 2020 berarti kepemimpinan baru. Iya. Sekaligus berarti antum diminta untuk jadi direktur pendidikan. Direktur pendidikan. Ya. Pak pimpinannya berarti sejak 2020 siapa? Ustadz Haji Basuni. Itu alumni Gontor juga. Alumni Gontor juga. Karena sistemnya mau Gontor, berarti pimpinan itu alumni Gontor. Kemudian antum sebagai direktur pendidikan itu juga alumni Gontor. Klop lah ya. Insya Allah. Jadi pas, jadi pimpinan dengan direktur pendidikannya satu visi lah ya, satu warna ya. Betul. Nah ini kan antum mulai dari awal nih Ustaz, sama Ustaz Ibrahim sama Ustaz Basuni. Iya. Itu gimana antum mulai menerapkan sistem KMI Gontor lah ya katakannya, sistem modern seperti itu, yang sebelumnya itu sistem Salafiyah itu di sini. Sebelumnya sistem Salafi. Sebetulnya bukan dari awal, Ustaz. Justru ini kalau misalnya dari awal itu kan pesantren baru. Ya. Justru ini ibarat pesantren tuh bangunan yang sudah ada tradisi yang sudah berjalan, kemudian kita ubah gitu. Kalau dari awal kan dari 0 ke 1. Ini dari sebelumnya sudah ada gitu. Jadi sudah ada sistem. Jadi waktu itu perubahan itu pertama memang saya tidak sendiri datang. Jadi waktu itu saya mengajak keponakan saya yang memang pernah merasakan di KMI juga. Waktu itu saya mengatakan ini harus ada riayah karena jantung salah satunya riayah, dan dia ngerti, dan kebetulan juga di sini sudah ada guru pengabdian, Ustaz. Jadi guru pengabdian yang sudah ada. Dari guru pengabdian dari mana? Dari Al-Islah Tajuk ya. Tajuk dari Pondok Alumni Gontor ya. Waktu itu ada 2 orang. Jadi Ustazah Isna dengan Ustadz Rifat waktu itu. Jadi kami berempat. Ya. Nah waktu itu berempat ya, berbagi peran lah. Nyiapin SDM dulu lah ya berarti ya. SDM.
Jadi SDM kita sedikit demi sedikit sosialisasi. Oke. Ya, waktu itu ya tentunya ke santri, ke para guru. Guru ini kan juga kita kan inherent. Jadi satu tempat ada madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ada RA yang tentunya ini semua sebelumnya sudah berjalan dengan pesantren. Ya. Artinya meskipun tidak sebagai manajer lah di dalam pesantren itu, tapi kan Ustadz ini kan dulu seperti ini kan, bisa saja orang kayak gitu. Jadi otomatis kita satukan visi dulu. Dan itu butuh 1 tahun, Sat. Ya. Jadi waktu itu yang ditargetkan adalah tidak muluk-muluk, jadi budaya dulu. Budaya, kebiasaan, kemudian kenapa itu harus berubah misalnya contoh ya, waktu saya datang tuh kan tentunya ini bukan mana lebih baik mana lebih buruk kita bicara ini, artinya ada anak-anak terus kemudian main bola pakai sarung, bahkan gurunya juga waktu itu main pakai sarung. Nah ini saya tidak mengatakan bahwa ini jelek terus harus diganti dengan yang buruk, enggak, tapi ini soal sistem saja, soal kesepakatan. Karena berdasarkan filosofisnya, kalau kita diajarin dulu di Gontor itu mengenakan baju atau pakaian sesuai dengan tema hari itu. Jadi saya tidak mengatakan oh ini buruk, enggak gitu. Jadi menjauhkan hal-hal seperti itu. Jadi kan itu salah satu contoh kecil soal olahraga dengan pakaiannya. Belum lagi waktu kesini sistem makan juga belum tidak seperti pondok modern yang 3 kali. Jadi waktu itu kalau nggak salah pagi dan asar kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa hal, atau asar dipakai untuk ngaji. Nah ini kan saya sebagai direktur pendidikan itu kan harus memformat semuanya. Jadi yang dilakukan waktu itu adalah integrasi. Jadi yang sebelumnya seperti tradisi di pondok-pondok tradisional antara sekolah atau madrasah itu berbeda manajemen dengan pesantren, atau satu lembaga MA itu berbeda manajemen dengan MTS di bawahnya. Jadi ini dulu. Jadi waktu itu kita filosofinya tauhid dulu saya. Jadi tauhid itu menyatukan kan. Seperti zaman Nabi itu kan yang disatukan adalah kabilah-kabilah itu. Ini harus satu visi dulu. Jadi kita satukan, tentunya ada forum kepala-kepala, penyatuannya gini, dan itu harus logis. Kenapa harus disatukan? Terus kita kasih apa yang kita tuh tahu di pesantren dulu. Kita diajarkan bahwa pesantren itu harus di atas. Jadi tidak ada sekolah punya pesantren, tapi pesantren punya sekolah, iya. Jadi manajemennya kita integrasikan dan semuanya strukturnya harus kita ubah dulu. Jadi kalau strukturnya nggak diubah kan secara legalitasnya ini juga dipermasalahkan, ini siapa ini datang terus kemudian ini. Nah kemudian strukturnya diubah, Pak Haji Baju sebagai pimpinan, saya sebagai direktur pendidikan. Nah, kepala-kepala sekolah itu di bawah direktur pendidikan. Jadi kepala sekolah jadi di bawah pesantren. Iya, ya mungkin kalau misalnya kepala sekolah sejajar dengan posisi saya, maksudnya atau direktur pendidikan, ini kan rumit, kan orang nggak akan mau itu secara struktur gitu. Nah itu langkah-langkah awalnya. Jadi salah satunya struktur, kemudian budayanya kita ubah, kemudian bahkan jam sekolah kita ubah, karena kan saya sangat sedikit waktunya, sangat singkat, tapi kebetulan waktu itu memang COVID, jadi tidak efektif saya gunakan untuk melihat analisis, wah ini jamnya beda antara MA dengan MTS, jam waktu itu misalnya jam istirahat, nah istirahat beda, sedangkan kan KMI ini sistemnya atau formatnya kan 6 tahun. Nah nanti kemudian gimana kalau misalnya
strukturnya berbeda gitu, antara 1, 2, 3, begitu 4 nanti berbeda dengan sistem benar. Ini semuanya harus disatukan dulu, disatukan visimu dulu gitu, dari semua aspek. Ini kan ada KMI, ada Sanawiyah, ada Aliyah. Terus gimana itu menyatukannya itu? Ada KMI, ada Sanawiyah, ada Aliyah. Jadi waktu itu kebetulan kita tidak langsung menerapkan. Jadi lihat dulu, kita lihat kemungkinan yang ada, meskipun kita punya formatnya. Jadi saya waktu itu tidak langsung ini formatnya begini, jadi enggak. Nah, yang pertama tentunya soal kurikulum. Soal kurikulum kita ubah ya. Sebetulnya sama saja, hanya saja buku-bukunya yang berubah, seperti akidah, akhlak dan sebagainya. Nah, ini kan harus disosialisasi kepada guru-guru. Kemudian setelah itu di pondok pesantren ini atau lembaga atau yayasan pendidikan Sabilur Rasyad ini juga tidak hanya terima orang yang pesantren saja. Jadi non pesantren yang dia sama sekali pulang pergi itu terima. Nah, waktu itu masih dicampur meskipun kita sudah tahu, sudah paham ini bakal nggak bisa. Nah, akhirnya di tahun pertama seingat saya tidak diubah, tapi tahun kedua setelah tidak perlu analisa sebetulnya kan. Kalau hukum itu gini, seperti contoh ya, dulu ada ini sebetulnya harusnya dipagar. Misalnya ini contoh ini harusnya ada di pagar, tapi kalau saya datang kemudian tiba-tiba saya mengumumkan bahwa ini harus ada pagar tanpa alasan secara logis atau faktual, ini kan sulit diterima. Akhirnya ada kejadian, ini kan contoh saja, kejadian kemudian ada orang kabur. Nah, ini sebetulnya kita butuh pagar gitu. Jadi waktu itu saya tunggu ada momen apa yang sebetulnya ini memang kita udah tahu sebetulnya. Jadi seperti contoh di KMI ini bahasanya nggak mungkin jalan. Jadi waktu itu ada pertama disiplin, ada beberapa kasus misalnya anak-anak tuh tidak boleh handphone, kemudian akhirnya jadi pinjam handphone karena anak yang pulang pergi itu kita nggak bisa larang mereka bawa handphone. Nah, akhirnya contoh-contoh kecil itu kita kumpulkan dan bukan jadi alasan, dan memang sebetulnya kita sudah tahu. Nah, tetapi hikmah-hikmah itu ini akhirnya kita sosialisasi menjadi anak-anak itu jadi paham. Bicara disiplin handphone, ya. Berarti sistem pengasuhan di sini sistem gontor juga atau gimana sih? Sistem gontor. Apa kegiatan seharian anak-anak ini dari pagi sampai pagi lagi? Seluruhnya hampir sama dengan gontor. Hanya saja beberapa perbedaan yang kita sesuaikan. Seperti contoh di gontor tidak, setahu saya dulu tidak ada tahfidz ya. Jadi tahfidz tidak diwajibkan. Nah, ini pagi ba'da subuh kita gunakan yang kalau di gontor itu hanya membaca Al-Quran saja. Kita gunakan tahfidz dengan halakoh-halakoh yang mereka ada setoran, bahkan ada bukunya, bahkan ada rapotnya per 3 bulan. Ya, bedanya itu. Yang kedua mungkin hanya manajemen waktu muhadharah. Jadi kan karena liburnya juga di sini hari Ahad, sementara di gontor hari Jumat gitu kan. Ini juga berbeda. Dan kita masukkan malam hari itu, kalau di gontor itu kan tidak wajib. Setahu saya dulu, sepengalaman saya, belajar malam belajar saja, hanya kepada wali kelas. Kalau di sini kita jadwal, karena memang sebelumnya sudah ada. Jadi itu juga mukhafazah ala qadimi soleh gitu. Yang sebelumnya kan sudah ada kelas-kelas itu. Hanya saja kita sesuaikan. Kemudian saya lihat juga kan kita mengubah ini melihat kebutuhan dari fakta yang ada. Jadi kalau bedanya di gontor itu kan anak-anak sudah diuji, masuk itu sudah lewat lulus ujian Al-Quran. Kalau di sini kita tahu bahwa ada yang lancar, setengah lancar, bahkan
tidak bisa sama sekali. Jadi butuh guru tahsin ya misalnya. Akhirnya kita malam Senin ada guru tahsin. Terus kemudian ada juga berjalannya waktu ada guru yang saya pikir itu representatif dari masyarakat. Pak Ustadz, ini kenapa kok nggak ada kitab kuning gitu? Sebetulnya kita sudah jelaskan bahwa sistem Gontor seperti ini bukan kitab kuning, bahwa itu sama saja kitabnya dan sebagainya. Tetapi kita harus terima bahwa ini adalah tradisi yang ada di Ciamis, Tasik. Biasanya orang-orang tuh tahu bahwa ini harus ada kitab kuning gitu. Jadi akhirnya saya pikir itu bukan suatu big deal yang harus gontor banget gitu. Semuanya gontor, cuma ada beberapa celah-celah yang memang kita katakan sesuaikan gitu, Ustaz. Dengan model pendidikan dan pengajaran seperti ini, profil lulusan yang diharapkan itu seperti apa, Ustaz? Untuk profil lulusan, saya pikir kita atau sebetulnya gini, Ustaz, berharap untuk step pertama ini memang mengikuti gontor. Jadi dengan ada skill tentunya bahasa, disiplin, bahasa Arab, bahasa Inggris, saya kepingin anak-anak seputar Dayah Luhur ya, di Ciamis ini, kemudian mereka profilnya betul-betul dapat beasiswa atau bisa melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri seperti Al-Azhar, seperti Madinah dan sebagainya, kemudian balik lagi ke mana, ke desa yang di surau-surau atau musala-musala itu mereka lulusan-lulusan yang memang luar negeri, yang tahu dengan wawasannya luas gitu. Jadi ada keinginan seperti itu. Karena memang saya pikir beberapa pondok pesantren alumni yang kalau yang besar mungkin orang udah wajar ya. Ya kita di FPAG ini lihat ada profil alumninya gini. Tapi sebetulnya ada beberapa pesantren yang kecil-kecil, pasti ada 1-2 orang yang mereka bisa berangkat ke sana. Ya entah ke Turki, entah kemana gitu, dengan mengadopsi sistem gontor ini. Gitu. Kami yakin banget gitu, yakin betul bahwa ini bisa, karena memang seperti yang kita tahu bahwa gontor menyediakan template kurikulum, pendidikan, bahkan disiplin dan sebagainya, dan itu sudah terbukti. Nah, ini kan banyak pesantren ya. Ya. Di sekitar sini itu ya. Apa keunikan, keunggulan Sabilur Rasyad ini, Ustaz? Tentunya kalau di antara FPAG atau Pondok Alumni Gontor tidak unik. Tapi karena Sabilur Rasyad ini ada di Ciamis, ini jadi unik ya. Seperti sebetulnya biasa saja. Ini kalau keunikan untuk bandingannya di sekitar seperti di sini mungkin kita nggak lihat santri-santri itu ada lari pagi atau ada berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, atau bahkan justru terlihat beberapa kali saya dengar gitu orang-orang tuh nyinyir gitu ya. Apa tuh nyinyir tuh? Istilahnya menyindir dengan secara tidak langsung, pesantren kok berbahasa Inggris gitu. Saya pikir unik di situ. Kalau kita lihat posisi pesantren di Sabilur Rasyad ini yang adanya di Ciamis, yang notabene rata-rata pesantren tradisional. Ya. Jadi kebanyakan di sini pesantren tradisional. Kebanyakan tradisional. Setahu saya tradisional. Terakhir ini, Ustaz, apa impian visi ke depan ini Sabilur Rasyad itu pengen menjadi seperti apa? Tentunya yang tadi profil alumninya paling enggak kita juga ingin lulusan Sabilur Rasyad itu punya wawasan bukan hanya nasional dan internasional. Yang kedua, tentunya kita ini sangat beradaptasi dengan zaman ya, dengan zaman. Terakhir ini kita lihat bahwa banyak orang berinvestasi di bidang teknologi. Saya ada satu pemikiran bahwa
ketika Gontor itu kan alumninya ada beberapa lebih banyak di pendidikan, ada di politik, ada di mana. Tetapi kepingin juga mereka ini punya skill yang memang misalnya direktur PLN yang memang masuknya ya harus dari pegawai dulu atau dari skill itu dari Gontor juga. Ya sementara memang profil lulusan Gontor ini kan lebih ke intelektualitas dan keilmuan ya Ustaz ya. Kalau saya pahami atau kalau saya lihat gitu. Atau mungkin jalurnya politik. Ini kenapa enggak dari jalur skill yang mereka. Jadi saya pikir Gontor itu adalah nilai yang bisa masuk kemana saja. Kenapa enggak kita masukkan skill, misalnya skill apa tuh teknologi dan sebagainya gitu. Jadi yang paling dekat, paling kemajuan teknologi, mungkin kita akan menuju ke sana. Meskipun saat ini bisa dikatakan belum. Ya, jadi kedepannya bahasanya mungkin apa ya? Investasi terhadap pendidikan, terhadap apa? Teknologi. Santri-santri yang menguasai teknologi. Iya, iya, karena itu sudah saat ini keniscayaan itu sudah seperti wah ini ya, udah kepastian gitu. Nah itu 2020 dulu santri berapa Ustaz? Mulai sistem baru nih. Waktu itu sekitar berapa ya? 50 ya. Sekitar 50-an. 50 orang. Ya, jadi waktu itu gini Ustaz, mungkin saya cerita sedikit ya, bahwa kalau kembali ke pertanyaan tadi, pergantian sistem itu tidak mudah Ustaz. Tidak mudah. Jadi waktu itu ada yang protes, hampir setengahnya keluar. Jadi di awal-awal itu sebenarnya udah ada kan tadi masa transisi ya, masa transisi yang belum bentuknya tuh belum ada. Jadi begitu kita masuk itu belum semuanya terima. Ya seperti biasa orang Indonesia kan atau kebanyakan orang kan mempunyai justifikasi sebelum mereka mengerti atau mereka tahu. Dan mungkin karena memang KMI sendiri belum banyak dikenal. Jadi waktu itu sempat ada penolakan. Dan akhirnya hampir tinggal 20-30 lah. 30 orang ya. Iya. Kalau sekarang sudah berkembang jadi berapa Ustaz? Sekarang jadi 70 sampai 80. 70-an ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Barakallah Ustaz, mudah-mudahan nih Santren Sabilur Rasyad ini terus maju dan berkembang. Antum, para pimpinan, guru-guru ini selalu sehat. Amin, amin. Mudah-mudahan para santri ini juga selalu semangat. Saya datang ke sini satu hal yang luar biasa. Saya senang banget ini melihat anak-anak ini semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Saya yang tadinya pengen nyemangati mereka, mereka yang menyemangati saya. Syukuran Ustaz. Sama-sama. Ila liqa fi waqtin akhar. Alhamdulillah insyaallah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ya kita doakan nih Pesantren Sabilur Rasyad Ciamis yang terus maju dan berkembang. Amin, amin. Li'ilahi kalimatillah. Amin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.